Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 kita bertemu lagi di pertemuan kita yang kedua. Kali ini kita akan belajar dari biografi. Apa sih yang akan kita pelajari? Oke, sebelum masuk kita melihat dulu ada sebuah quotes dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai sebuah keteladanan. Pertama, apa sih arti dari biografi itu? Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Oke. Maka di sini biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi kamu tidak menulis biografi kamu sendiri, tapi ada orang lain yang menulis perjalanan hidup kamu untuk diberikan kepada banyak orang. Nah, orang-orang yang ditulis biografinya itu biasanya adalah orang-orang sukses yang bisa kita teladani dan kita jadikan contoh. Pertama, hal yang dapat diperoleh dari biografi. Apa sih yang kita dapatkan ketika kita membaca biografi seseorang? Yang pertama, yang pasti kita akan mendapatkan informasi. Nah, informasi ini bisa jadi merupakan informasi baru yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Yang kedua, kita bisa mendapatkan keteladanan. Membaca biografi akan membantu kita menemukan keteladanan. Sifat dan perjuangan seseorang dalam menjalani hidup akan membantu kita mendapatkan sudut pandang baru untuk menjalani kehidupan. Maka setelah membaca biografi, kita akan mendapatkan sebuah sudut pandang baru. Kita akan mendapatkan seorang contoh untuk menjalani kehidupan ini. Seorang yang bisa memberikan kita contoh bagaimana caranya menjalani kehidupan ini. Nah, seperti yang kamu tahu tadi, dalam biografi kita akan melihat karakter seseorang. Kita akan melihat sifat yang unggul, yang berbeda dari orang banyak dari seseorang itu. Nah, gimana sih caranya kita bisa melihat hal itu? Di sini ada cara penulis menyampaikan karakter unggul dari sebuah tokoh. Ada 4 cara ya. Secara garis besar ini sebenarnya hanyalah secara langsung dan secara tidak langsung. Tapi secara tidak langsung ini kita bagi lagi menjadi 3. Kalau secara langsung, di sini penulis menyampaikan secara langsung bahwa tokoh yang ia tulis adalah seorang tokoh yang unggul yang bisa kita jadikan contoh. Misalnya, di sini ditulis B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Dia secara langsung menyampaikan bahwa B.J. Habibie ini tokoh yang bisa kita teladani. Kita tidak perlu membuat kesimpulan lagi, kita tidak perlu mencari tahu lagi. Tapi sudah disampaikan secara langsung oleh si penulis. Yang kedua, secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini dia menyampaikan melalui gerak-gerik atau tindakan si tokoh. Bagaimana si tokoh ini menjalani kehidupannya, bagaimana si tokoh ini melakukan sesuatu dan membuat sesuatu. Dari situ kita bisa belajar bahwa tokoh ini adalah tokoh unggul dan kita bisa belajar dari si tokoh. Contohnya, ketika musim libur tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu libur musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Dari sini kita tahu bahwa si tokoh memiliki sifat yang berbeda dari tokoh lain, dari orang lain atau masyarakat secara umum, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai contoh. Yang ketiga, melalui pemaparan tokoh lain. Ketika kita membuat sebuah biografi, tokoh yang kita bicarakan bukanlah satu-satunya tokoh yang akan menyampaikan yang akan kita sampaikan atau kita tulis. Biasanya ada orang-orang terdekat tokoh yang mengetahui jalan hidupnya si tokoh. Nah, di sini orang terdekatnya itu yang menyampaikan bagaimana si tokoh ini menjalani kehidupannya. Contohnya, semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang. Tutur Mama Nels. Nah, Nels adalah orang tokoh yang dibicarakan, sementara yang menyampaikan hal ini, menyampaikan sifatnya si tokoh adalah si mamanya. Orang lain, orang dekatnya, orang terdekatnya yang memahami kehidupan dan watak si tokoh. Yang keempat, langsung dari tokohnya langsung dari kata-kata yang dikutip penulis yang disampaikan oleh si tokoh. Contohnya, saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya, ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman, kata dia. Dia di sini adalah tokoh yang dibicarakan. Tokohnya langsung yang menyampaikannya. Nah, ini adalah 4 cara yang bisa kita gunakan untuk
menyampaikan keunggulan dari seorang tokoh. Oke, di sini kita punya kutipan dari Sultan Syahrir, hidup yang tak diperjuangkan tak dapat dimenangkan. Berikutnya, seperti layaknya pada teks-teks lainnya, teks biografi juga memiliki struktur. Nah, untuk struktur teks biografi ini cenderung sederhana ya. Dia cuma terbagi menjadi 3, yaitu orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Orientasi ini isinya adalah latar belakang kisah yang akan dibicarakan selanjutnya. Informasi ini bisa berisi siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, biasanya kalau kamu membuat teks biografi, paragraf-paragraf awal akan diisi dengan kehidupan awal si tokoh. Misalnya siapa orang tuanya, kapan dia dilahirkan, di mana dia dilahirkan, bagaimana kehidupannya di masa kecil. Nah, itu termasuk ke dalam bagian orientasi. Yang kedua di sini adalah kejadian penting. Nah, kejadian penting berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urut waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Di sini kamu mulai masuk ke dalam inti kehidupan si tokoh yang menunjukkan perjalanan hidupnya, inti penting dari perjalanan hidupnya, turning point-nya, di mana masa-masa kejayaannya, masa-masa dia mendapatkan kesuksesannya, masa-masa dia mendapatkan keunggulan dalam hidup ya. Masa-masa itu disebut kejadian penting. Terakhir, reorientasi. Reorientasi berisi evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, ini reorientasi ini istinya bisa komentar-komentar aja ya, komentar mengenai hal-hal yang dialami si tokoh yang biasanya disampaikan oleh penulis. Nah, bagian reorientasi ini sifatnya fungsional, dia boleh ada, boleh juga tidak. Jadi ada teks biografi yang misalnya di dalam teksnya tidak ada bagian reorientasi, itu sah-sah aja ya. Terakhir, kita punya kaidah kebahasaan di dalam teks biografi. Ada beberapa kata atau jenis kata yang sering digunakan dalam teks biografi. Yang pertama, kata kerja tindakan. Di sini ada kata kerja tindakan, ada kata kerja mental. Apa sih bedanya kata kerja tindakan sama mental? Nah, kata kerja tindakan ini kata kerja yang sifatnya merupakan perbuatan fisik. Jadi, fisik kamu yang bekerja. Sementara kata kerja mental ini kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Jadi, mental atau pikiran kamu yang bekerja. Kata kerja tindakan misalnya berjalan, melempar, atau berlari, itu kan kamu bergerak ya, tubuh kamu langsung bergerak, tubuh kamu melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan kata kerja tindakan. Sementara kata kerja mental ini biasanya tubuh kamu itu tidak melakukan apa-apa, tapi pikiran kamu yang bekerja. Misalnya memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. Nah, ini hal-hal kayak yang tidak kita lakukan secara fisik, tapi secara mental kita lakukan. Fisik kita diam, tapi kita tetap melakukan sesuatu. Itu yang disebut kata kerja mental. Nah, keduanya ini sering ada di dalam teks biografi. Kemudian ada adjektiva atau kata sifat. Nah, gunanya adalah untuk memperlihatkan sifat atau watak si tokoh. Maka kamu harus menggunakan kata adjektiva. Kemudian kata kerja pasif, bertujuan untuk menjelaskan cerita. Nah, kata kerja pasif itu kata kerja yang kata kerja biasa, tapi kamu biasanya menambah awalan di depan kata kerja itu. Misalnya tugas, ditugaskan. Ini kan dia kata dasarnya tugas ya, ditambahkan kata di, jadi ditugaskan. Maka dia jadi kata kerja pasif. Kemudian dipilih ini kata dasarnya pilih, dia diberi imbuhan di, menjadi dipilih, dia menjadi kata kerja pasif. Kemudian kata sambung, kata depan atau nomina. Kata sambung contohnya dan, kemudian setelah, kata depan contohnya di atau sang. Nomina yaitu kata benda, contohnya buku, pulpen, atau kertas. Terakhir pronomina. Pronomina ini merupakan kata ganti orang. Nah, karena dalam teks biografi kamu menjelaskan kehidupan seseorang, maka ia otomatis akan menggunakan kata ganti orang. Contohnya ia, dia, atau beliau. Oke. Ini jenis-jenis kata yang sering muncul di dalam teks biografi. Oke, sampai sini ternyata materi kita, nak. Semoga apa yang Ibu sampaikan jadi manfaat untuk kalian ya.
Terakhir, Ibu tutup dengan quotes dari R.A. Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Kalian tadi sudah belajar tentang bagaimana kita meneladani seseorang. Nah, Ibu harap kalian bisa benar-benar meneladani apa yang kalian pelajari dan apa yang kalian baca, sehingga kalian tidak perlu menjatuhkan diri kalian sendiri. Oke, untuk tugas akan Ibu sampaikan di file yang terpisah. Selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.